Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu ilmu aswad. Nanti ada beberapa pertanyaan, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya dengan pembahasan saya nanti dapat memberikan manfaat dan juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja pada pembahasan ataupun pembahasan terkait dengan ilmu aswad. Langsung saja. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan ta'rif. Saya mengutip dari dua ahli. Pertama Dr. Nasruddin Idris Jauhar dalam kitabnya itu ilmu aswad dari si Lughat Arabiyah min Indonesia. Innahu ilmun wasi'un tandariju tahtahu furu'un katsiratun takhtalifu wa tatadarabu fi ma bainaha min haitsu adafi wal majali wal minhaji. Dia menjelaskan bahwasanya ilmu aswad itu berkaitan dengan ilmu fonologi yang mana bidangnya itu sangat luas. Kemudian terdapat juga cabang ilmu seperti fonetik fisik, kemudian artikulasi dan juga fonetik auditori. Kemudian ada juga cabang-cabangnya. Cabang-cabang ini memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Akan tetapi ya sama-sama membahas tentang bunyi bahasa seperti itu. Kemudian menurut Dr. Lina Marlina, beliau menjelaskan bahwasanya ilmu aswad itu adalah ilmu yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa, bagaimana bahasa itu dibentuk, kemudian bagaimana bahasa itu memiliki perubahan, seperti itu kan, pada yang terjadi pada bunyi seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya saya akan membahas terkait dengan anwa'ul ilmil aswad, macam-macam ilmu aswad. Nah ini saya tulis 3 bagian. Pertama ada nuqiyah, kemudian ada fizyai, kemudian ada isma'i. Untuk nuqiyah ini berdasarkan artikulasi, bagaimana alat-alat bicara ini menghasilkan bunyi. Misalnya pada organ bibir, kemudian mulut, lidah, ataupun pita suara. Itu suara dihasilkan oleh organ-organ tersebut. Supaya apa? Supaya dalam artikulasi berbicara itu jelas. Itu. Kemudian kedua ada ilmu fizyai. Ini berkaitan dengan bunyi-bunyi yang memiliki sangkut paut dengan gejala fisik. Ya, ada beberapa aspek yang menyangkut di dalamnya. Pertama ada frekuensi, amplitudo, intensitas dan timbre. Nah ini cabang ini membahas tentang sifat-sifat bunyi. Ya, bagaimana bunyi itu tinggi ataupun rendah, nadanya itu apakah keras atau lembut, dan suaranya itu apakah baik ataupun tidak baik, enak didengar ataupun apakah enak didengar, seperti itu. Nah yang terakhir ada isma'i. Bagaimana dalam hal ini manusia ini mendengar dan menerima bunyi bahasa dengan baik, bukan? Bidang ini meneliti bagaimana bunyi diterima oleh telinga dan diolah oleh otak sehingga bisa dikenali sebagai kata atau suara tertentu. Misalnya mampu membedakan kata bo dan ro melalui pendengaran, seperti itu. Nah itu adalah macam-macam ilmu aswad, seperti itu ya. Yang selanjutnya masih berkaitan nomor pertama, yaitu makan atau ilmu aswad, kedudukan ilmu aswad. Nah kedudukan ilmu aswad ini pertama memberikan penjelasan terhadap ilmu morfologi, yaitu tentang bentuk kata dan juga perubahan bunyinya. Misalnya nih, kataba yaktubu katibun. Kalau misalkan kita bilang kataba, artinya itu menulis, bentuknya fi'il madi. Yaktubu, apabila kita mengucapkan yaktubu, itu sedang menulis, dia fi'il mudhari. Kemudian katibun itu adalah isim fa'il, artinya penulis. Nah bagaimana ketika kita mampu untuk membedakan cara pengucapan contoh-contoh tadi, itu memiliki kaitan dengan ilmu shorof, seperti itu, yang mana memiliki perubahan kata, seperti kan. Nah yang kedua memberikan penjelasan terhadap ilmu sintaksis ataupun ilmu nahwu, bagaimana susunan dan hubungan antar kata itu bisa diketahui dengan jelas pada kalimat. Misalnya nih, kataba thalibud darsa. Kalau misalkan saya bilang kataba thalibud darsi,
maka kedudukan darsi ini tidak akan jelas gitu. Kalau misalkan saya menyebutkan kata talibud darsa, maka akan jelas kedudukannya. Kedudukannya apa? Ad-darsa menjadi maf'ulun bih, kemudian at-talibu itu menjadi fa'il, kemudian kataba itu menjadi fi'il. Maka kalau misalkan kita tahu kalimat ini terdiri dari dengan fi'il dan fa'il, maka dengan ilmu aswad kita mengetahui bahasanya ini adalah bentuk kalimat jumlah fi'liyah seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai dengan ilmu semantik, ya, khususnya ketika satu kalimat memiliki banyak makna karena perbedaan bunyi ataupun struktur. Misalnya nih, ja'al asadu ilal medan. Kalau misalkan saya bicara asadu bukan a tapi pakai ain, maka kalimat tersebut tidak akan ada maknanya ataupun tidak akan jelas. Karena kalau misalkan saya mengucapkan asadu itu artinya singa. Kalau misalkan saya mengucapkan membunyikan asadu, maka tidak akan ada makna seperti itu. Maka kalau misalkan kita artikan kalimat ini ja'al asadu ilal midan, artinya adalah asadu singa telah berjalan ke lapangan seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah memberikan penjelasan terhadap kajian leksikologi dan leksikografi. Nah, ini berkaitan dengan kamus, bagaimana perbedaan bunyi dapat mempengaruhi arti dan penulisan kosakata dalam kamus. Misalnya nih, alima itu mengetahui dan ulima itu diketahui. Nanti di dalam kamus itu juga pasti ada keterangan bahwasanya alima, kalau misalkan saya bilang alima, maka itu sifatnya itu adalah aktif, itu mengetahui, dan ulima itu pasif. Nanti akan dikelompokkan dalam kamus tersebut itu apa aja huruf-huruf yang aktif ataupun huruf-huruf yang pasif. Nah, itu beberapa makan ilmu aswad yang saya sudah bahas. Kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Baik, kemudian kita lanjut masih nomor 1, yaitu berkaitan dengan ahamiyatu ilmil aswad, pentingnya ilmu aswad. Nah, saya sudah tulis ada 4. Pertama ada nuktiyah. Nuktiyahnya apa? Nuktiyah ini adalah aspek artikulasi, mempelajari bagaimana cara mengucapkan bunyi bahasa yang benar menggunakan alat bicara seperti mulut, lidah, bibir, tenggorokan, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Untuk membedakan makna dari berbagai bahasa. Misalnya nih, saya sudah kasih contoh. Zabaha, zabaha, sabaha. Ketiga kata ini memiliki makna yang berbeda, akan tetapi dalam segi bentuk hampir sama. Untuk zabaha itu memukul, kemudian zabaha itu menyembelih, kemudian sabaha itu berenang. Maksud daripada contoh ini, perubahan bunyi satu huruf menyebabkan perbedaan makna kata. Maka pengucapannya sangat benar. Ini penting dalam memahami bahasa Arab. Kemudian kedua ada wazifiyah, aspek fungsional, menjelaskan bagaimana bunyi ini mampu membedakan makna kalimat ataupun struktur kata. Fungsinya apa? Fungsinya ya tadi ya disebutkan, memberikan makna yang banyak dalam satu kalimat. Nah, saya kasih contoh nih. Ra'aitun najma fis sama'i. Kalau arti biasanya itu aku melihat bintang di langit. Namun jika konteksnya berbeda, misalkan an-najmu ini bisa berarti orang terkenal ataupun bukan hanya bintang. Maka dari itu ketika kita memahami ilmu aswad, maka ini akan membantu untuk memahami fungsi bunyi dan konteks dalam menghasilkan makna yang tepat dari satu kalimat. Seperti itu. Jadi an-najma itu bukan hanya bintang, dia bisa dimaksudkan untuk orang. Ataupun misalkan kita lagi berhadapan dengan seseorang, kita bilang ra'aitun najma fis sama'i. Seseorang itu bagaikan bintang, ataupun orang itu sangat terkenal, gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada lafziyah, aspek pelafalan.
Nah, ini berhubungan dengan cara melafalkan bunyi bahasa agar sesuai dengan kaidah. Fungsi apa? Membedakan cara bunyi bacaan lafaznya dengan benar. Misalnya so itu sifatnya mukhaffaf, tebal. So, kerasakan so. Kemudian sin dibaca tipis atau morokik, tarakik, ya. Sin, sa, as, is, us, seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita memahami ilmu aswad, ini membantu untuk membedakan ketebalan, ketipisan, dan juga kejelasan bunyi huruf agar tidak salah arti, ya, seperti itu. Kemudian keempat ada ta'allumiyah, aspek edukatif. Nah, ini menunjukkan fungsi pendidikan dari ilmu aswad dalam belajar dan mengajar bahasa. Fungsinya apa? Memberikan unsur bahasa yang inti dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi langsung gitu memberikan makna yang sebenarnya. Contoh nih, kataba menulis, itu arti yang sebenarnya. Alima mengetahui, seperti itu. Nah, dengan mengetahui ilmu aswad, maka akan membantu pelajar mengucapkan, menulis, dan memahami makna kata secara benar. Nah, ini ahamiyatu ilmu aswad berkaitan dengan pentingnya ilmu aswad. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2, itu saut lughawi. Kita bagi dua ya, saut itu apa, lughawi itu apa. Nah, kita akan pertama suara dulu ya. Saut itu bunyi, suara. As-sautu allati yantiqu biha al-insanu takhtalifu bima bainaha darajatan wa tabaqatan wa raji'u dzalika ila ma ladaihim min al-qudrati ala tabaqati as-sauti allati takhtalifu min syakhsin akhar. Maksudnya apa? Bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia itu berbeda sama lain dalam tingkatan ataupun nadanya. Hal itu disebabkan karena kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam mengatur nada, baik itu tinggi ataupun rendah, lembut ataupun keras, itu bebas saja. Yang mana ya setiap orang itu pasti beda ya satu sama lain. Kemudian yang kedua itu al-lughawi, ya, bahasa. Nah, menurut pandangan Ibnu Jinni, bahasa adalah suara-suara yang digunakan oleh kaum untuk mengungkapkan maksud-maksud mereka. Ya, pada hakikatnya ya bahasa itu adalah suara, akan tetapi mengandung makna di dalamnya. Seperti itu. Misalkan saya ini ngomong kayak gini tuh maknanya apa? Untuk memperjelas atau untuk menjelaskan terkait dengan ilmu aswad, seperti itu. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah waswatul lughawi huwa atharus sam'i yasduru min a'dha'il nutqi ala awdha'ihal khassah wa min khilali harakatihal mu'ayyara an syai'in 'inda natiqin wa muhdithan ta'siran. Maksudnya apa? Suara itu adalah ataupun kita sambungkan ya tadi ya. Suara sautul lughawi itu kan adalah suatu efek pendengaran yang keluar dari alat-alat ucap manusia pada posisi dan susunan tertentu melalui gerakan alat bicara yang khas yang berfungsi mengungkapkan sesuatu yang dimaksud oleh penuturnya dan menimbulkan pengaruh terhadap pendengar, seperti itu. Itu terkait dengan saut lughawi ya, untuk pembahasannya, seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan hudutsus saut. Bagaimana bunyi suara itu dihasilkan. Nah, di sini saya menulis 3 bagian. Yang pertama ada jismul muhtazun. Maksudnya apa? Jismul muhtazun itu adalah benda yang bergetar. Huwa yatamassalu fil asya'i allati tahtazu tusabbabu wujudal harakati awid darbati allati tusibaha. Yaitu benda-benda yang bergetar sehingga menyebabkan adanya gerakan atau pukulan yang mengenainya. Contoh, senar gitar ketika dipetik, gendang ketika dipukul, tali biola yang digesek. Semua itu bergetar dan getaran inilah yang menjadikan sumber suara. Nah, kemudian kedua ada hujratul zanin, adalah ruang getar atau medium perambat suara. Fayya wasata ghazin au sa'awi sa'ilun au salibun ya'tamidu biwasitatihi sawt as-sadir ila jismil muhtaz. Maksudnya apa? Daripada ruang getar ini adalah medium berupa gas,
cairan atau padatan yang melalui perantarannya suara dari benda yang bergetar dapat merambat. Contoh, udara di sekitar kita, misalkan ada gas, tempat suara merambat ke telinga. Kemudian air, suara bisa terdengar di dalam air, misalnya di dalam air itu ada ikan ataupun lumba-lumba. Kemudian ada logam ataupun dinding, yang mana suaranya itu dapat merambat melalui benda pada 3. Jadi suara tidak dapat bisa terdengar tanpa medium perambat ataupun ruang getaran. Yang terakhir ada masdarut tokoh, sumber energi, yakni tamassalu fil quwwati awil harakati awil darbati allati tusabbabu harakatu syai'in wa ihtizazah. Sumber energi terwujud dalam bentuk kekuatan, gerakan atau pukulan yang menyebabkan benda bergetar dan bergerak. Contohnya, tangan yang memetik senar gitar, kemudian tongkat yang memukul drum, kemudian udara dari mulut saat kita berbicara. Ini menyebabkan pita suara kita ini bergetar. Misalkan pita suara ini bergetar. Nah, ini disebut juga dengan sumber energi. Makanya sumber energi dari gerakan atau pukulan inilah yang memulai terjadinya suara. Nah, maka dari itu pada proses terjadinya suara itu ada 3 ya, ada jismul muhtaz, kemudian ada hujjatuz zanin, dan ada masdarut tokoh. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai dengan persoalan nomor 3. Oke. Baik teman-teman, soalnya kita lanjut kepada yang nomor 3. Itu berkaitan dengan jihazun nutqi wa a'dha'i, alat ucap dan juga organ-organ manusia seperti itu. Pertama ada ritan, itu paru-paru. Berfungsi apa? Berfungsi dalam perihal bunyi. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab biasakan dari udara yang keluar dari paru-paru. Kemudian yang kedua adalah qasabatul hawa'i, pipa suara. Ini menjadi suara utama pada saat udara itu keluar dari paru-paru menuju alat ucap. Kemudian ada al-halq, tenggorokan. Nah, di sini tenggorokan merupakan tempat keluarnya huruf dari beberapa bunyi dalam bahasa Arab dan berfungsi memengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Nah, seperti itu. Kemudian ada taujiful fam, kerongkongan dekat dengan tenggorokan. Di sini ada titik dengung, merupakan bagian yang menguatkan bunyi setelah melewati pipa suara di tenggorokan, seperti itu. Jadi ketika misalkan kita ditekan, itu bisa bunyinya itu berat ataupun tidak berat, itu nanti tergantung penggunaannya. Kemudian ada al-lisan, alat artikulasi utama yang berperan penting dalam pembentukan bunyi bahasa. Nah, ini kalau dalam makhraj huruf, lidah itu huruf-hurufnya banyak. Makanya ini sangat penting gitu dalam perubahan ataupun pembentukan bunyi bahasa seperti itu. Nah, terus ada alfam, mulut, sebagai tempat bertemunya udara dengan lidah untuk membentuk berbagai bunyi bahasa seperti itu. Ini tepatnya di sini ya, adanya bahasa ataupun pembentukan bunyi itu dari mulut seperti itu. Kemudian ada al-asnan, gigi, sebagai alat artikulasi juga yang membantu dalam pembentukan bunyi ketika udara keluar dari rongga mulut seperti itu. Nah, misalkan gigi kita tuh tidak dibuka, ya maka tidak akan jelas seperti itu. Kalau misalkan dibuka maka akan jelas. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada syafatan. Syafatan ini bibir, 2 bibir, berperan penting dalam pembentukan bunyi dan pengucapan huruf secara jelas. Ini biasanya lebih tepat kepada huruf-huruf yang ada di bibir, kayak ba, ma. Nah, kalau misalkan tidak digunakan bibir ini, maka tidak akan menghasilkan bunyi khususnya ba dan ma seperti itu. Nah, itu mengenai dengan alat ucap dan juga organ tubuh dan manusia. Nah, setelah ini pada persoalan yang keempat kita akan membahas terkait dengan akhalul huruf dan sifatul huruf. Kita akan mengetahui bagaimana huruf-huruf hijaiyah ataupun konsonan itu keluar dari apa? Dari yang sudah kita bahas ini,
organ manusia dan alat ucap. Oke, untuk itu kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab persoalan nomor 4 terkait dengan makhraj huruf dan sifatul huruf. Saya akan kelompokkan. Pertama, langsung saja al-jauf. Baca yang keluar alif, ya, dan wau. Al-jauf itu adalah rongga mulut. Untuk al-wau itu bunyi bibir sedang bersuara tipis. Kemudian al-ya bunyi langit-langit tengah sedang bersuara tipis. Alif bersuara lembut tipis, terbuka dan panjang. Nah, untuk al-wau ini dan al-ya ataupun alif sebetulnya ini nanti ada masing-masing lagi keluar ya tempat keluarnya huruf. Akan tetapi al-jauf ini menjadi tempat utama, tempat yang awal ketiga huruf ini keluar. Nah, kayak misalkan waw itu dibunyi bibir, itu bagaimana ketika dari rongga mulut itu supaya terbentuk waw itu ya harus ada partisipasi dari bibir, maka bibir harus dibentuk. Kemudian ya juga sama, dan alif pun juga sama, nanti dijelaskan dalam lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada al-halq, nah, tenggorokan ini terbagi menjadi dua, ada bagian bawah, tengah dan atas. Untuk yang bawah itu ada hamzah dan ha. Nah, untuk hamzah ini bunyi tenggorokan bagian atas, bagian bawah. Mohon maaf, itu bagian bawah ya. Kemudian ada letupan tidak bersuara tipis. Kemudian ha itu bunyi tenggorokan bagian bawah, gesekan tidak bersuara tipis. Kemudian bagian tengah itu al-ha dan ain. Untuk ha itu bunyi tenggorokan tengah, kemudian ada terdapat gesekan dan tidak bersuara dan tipis. Ain itu bunyi tenggorokan tengah, terdapat gesekan, bersuara tipis. Kemudian bagian atas itu ghain dan kha. Kalau ghain itu bunyi langit belakang, kemudian terdapat gesekan, bersuara dan tebal. Untuk kha itu bunyi langit-langit belakang, terdapat gesekan, tidak bersuara dan tipis. Nah, kemudian ada al-lisan, ini paling banyak. Al-lisan ada al-qaf. Ini bunyi langit-langit belakang, tutupan bersuara tebal. Qaf. Kemudian kaf, bunyi langit-langit belakang, letupan tidak bersuara tipis. Kemudian jim, bunyi langit-langit tengah, campuran bersuara tipis. Ashin, bunyi langit-langit tengah, gesekan tidak bersuara tipis. Al-ya, bunyi langit-langit tengah, sedang bersuara tipis. Bo, bunyi sisi lidah dan gusi, letupan bersuara tebal. Lam, bunyi sisi lidah kanan atau kiri, sedang bersuara tipis. Nun, bunyi hidung sedang bersuara tipis. Ro, bunyi ujung lidah bergetar sedang bersuara tipis. Ta, bunyi ujung lidah dan gusi, letupan tidak bersuara tipis. Dal, bunyi ujung lidah dan gusi, letupan bersuara tipis. To, bunyi ujung lidah dan gusi, letupan bersuara dan tebal. Ta, bunyi gigi depan, gesekan tidak bersuara tipis. Zal, bunyi gigi depan, gesekan bersuara tipis. Bo, bunyi gigi depan, gesekan bersuara tebal. Sin, bunyi ujung lidah dan gigi, gesekan tidak bersuara, kemudian tipis. Zai, bunyi ujung lidah dan gigi, gesekan bersuara tipis. Sod, bunyi ujung lidah dan gigi, gesekan tidak bersuara. Nah, itu di lisan. Kemudian asyafatain, dua bibir. Apa hurufnya yang keluar? Fa, ma, ba. Sama aja itu, mohon maaf ada 3 sebetulnya mah ya. Nah, pertama fa, bunyi antara bibir dan gigi, terdapat gesekan, tidak bersuara tipis. Mim, bunyi bibir sedang bersuara tipis. Ya, bunyi bibir, letupan bersuara tipis. Bukan. Nah, terakhir ada al-khayshum. Al-khayshum itu ada 2. Al-khayshum itu rongga mulut ya. Rongga mulut, hidung ya. Ada 2, nun dan mim. Nah, untuk nun bunyi hidung sedang bersuara tipis. Mim bunyi bibir sedang bersuara tipis. Nah, untuk khayshum ini biasanya kalau dalam ilmu tajwid dipakai dalam kaidah guna ataupun ya seperti itu. Nah, untuk asyafatain 2 bibir, kemudian lisan di dalam mulut, kemudian ada al-halq tenggorokan dan juga al-jauf. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan ilmu aswad ya, ataupun cara pandang ahli-ahli ilmu fonologi. Berbeda kalau misalkan dijelaskan dalam kitab-kitab lain seperti Matan Jazari, itu
sangat beda dengan yang dijelaskan sekarang. Tetapi saya menjelaskan sesuai dengan ilmu fonologi ataupun ilmu aswat aja, supaya relevan dengan apa yang di awal kita bahas seperti itu. Mohon maaf, itu saya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.